Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Rosita dengan NIM 201130186. Di sini saya akan menjelaskan. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she. Dan prinsip investasi. Apa itu investasi? Istilah kata investasi berasal dari bahasa Latin yaitu investor atau memakai. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan investment. Istilah investasi yaitu istilah yang sudah populer dalam dunia bisnis. Para pakar memiliki pandangan yang beragam tentang konsep teoritis tentang investasi. Menurut Fitzgerald, pengertian investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan berbagai sumber dana yang digunakan untuk pengadaan modal barang pada saat sekarang. Barang modal tersebut kemudian diharapkan akan menghasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Nah, investasi adalah pengeluaran modal saat ini yang kemudian membeli berbagai jenis aset lain seperti tanah, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Aset ini nantinya bisa digunakan untuk mencapai tujuan finansial masing-masing individu dalam memperoleh pendapatan yang lebih baik di masa depan. Adapun beberapa investasi yang cukup populer di Indonesia itu seperti deposito, emas, saham, properti, reksadana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, investasi biasanya dibagi menjadi dua, yaitu ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Prinsip utama saat ingin berinvestasi adalah memiliki tujuan, target, dan prioritas investasi yang jelas. Ketiga hal ini akan membantu menentukan aset investasi, nominal, dan frekuensi kamu saat berinvestasi. Materi selanjutnya yaitu tentang bentuk usaha dan kerjasama dalam investasi. Telah ditetapkan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bahwa PMDN atau pasar modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan. Nah, dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum yaitu seperti koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Yang kedua yaitu perseroan terbatas atau PT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu firma. Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama. Yang kedua yaitu perseroan komanditer atau CV adalah perseroan yang di dalamnya terdiri dari dua pihak, yaitu satu pihak yang memasukkan modal dan pihak yang melakukan pengurusan atau sekutu aktif. Selanjutnya yaitu materi ketiga tentang bidang usaha dalam kegiatan investasi. Hubungan bidang usaha dengan investasi merupakan sebuah keterkaitan yang saling menggenggam. Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha secara tidak langsung telah melakukan investasi untuk masa depannya dan memperoleh keuntungan. Seperti halnya ketika melakukan bidang usaha di jasa jual beli mobil antik. Secara tidak langsung kita telah melakukan investasi yang dimana mobil antik nilainya akan terus stabil, bahkan bisa naik jika mobil tersebut masih mempunyai nilai yang tinggi, bisa berdasarkan keorsinilannya atau ada nilai historisnya, sehingga akan mendatangkan keuntungan yang lebih. Bidang usaha investasi menurut Undang-Undang Perpres Nomor 44 Tahun 2016 bahwa dalam bab 1, ketentuan umum pasal 1 menyatakan bidang usaha terbagi menjadi dua, yaitu bidang usaha yang terbuka dan bidang usaha yang tertutup. Bidang usaha yang terbuka merupakan bidang usaha yang hanya diperbolehkan oleh investor untuk digarap atau dilakukan sebagai kegiatan investasi. Contohnya seperti dalam kegiatan pariwisata, jasa telekomunikasi, jasa transportasi, jasa periklanan, dan lain sebagainya.
Sementara bidang usaha terbuka yang tidak boleh dilakukan investor untuk dijadikan investasi seperti melakukan kegiatan atau mendirikan industri narkoba, investasi dalam bentuk perjudian, atau membentuk sebuah kegiatan perjudian seperti mendirikan kasino dan melakukan illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal tanpa adanya perizinan. Yang kedua yaitu bidang usaha tertentu, merupakan bidang usaha tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh para investor, khususnya investor asing untuk melakukan penanaman modal. Bidang usaha tertutup ini seperti salah satu contohnya bidang usaha produksi senjata atau peralatan perang. Yang terakhir yaitu kebijakan investasi. Kebijakan investasi merupakan keputusan keuangan atau financial decision, yaitu tentang aktiva mana yang harus dibeli oleh perusahaan. Menurut Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, kebijakan investasi antara lain berupa: yang pertama, mempromosikan dan memfasilitasi investasi atau investment promotion and facilitation. Yang kedua, perdagangan. Yang ketiga, persaingan. Yang keempat, pajak. Yang kelima, tata kelola perusahaan. Yang keenam, mempromosikan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, pengembangan sumber daya manusia. 8, pembangunan infrastruktur dan sektor keuangan. Dan yang terakhir yaitu tata kelola publik. Adapun kebijakan investasi sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi masing-masing negara. Berdasarkan sifatnya, kebijakan investasi dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan investasi yang sifatnya restriktif, yang artinya kebijakan yang secara ideologi menentang adanya investasi asing atau investasi privat atau swasta, yang dapat menyebabkan terpecah belahnya atau berkurangnya kontrol, larangan, dan pembatasan oleh negara. Yang kedua yaitu kebijakan investasi yang sifatnya terbuka atau bebas, yaitu kebijakan investasi yang dapat menerima masuknya investasi asing atau swasta. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.